sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentu terima kasih untuk Ketua Umum kami Dr. Ing Ihsan Hanafi, Mas MH, para guru besar yang hadir di sini, ada Prof. Priyo, Prof. Zainal, dan mungkin seluruh teman, Prof. Sukman juga saya lihat, dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan keseluruhan, termasuk juga para sejawat yang hadir, baik dari unsur akreditasi ataupun direktur rumah sakit. Senang berada di forum malam ini karena seharusnya kita berkumpul dengan keluarga, tetapi diminta Kang Hadi untuk kita berkumpul dulu di depan layar. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit pemahaman atau diskusi terkait kasus yang saat ini sedang melanda. Tentu ini menarik untuk menjadi bahan koreksi kita. Mungkin di awal saya izin memutarkan atau menampilkan dulu sedikit supaya kita paham terkait kasus yang ada saat ini, bukan untuk kemudian menyalahkan pihak manajemen, tetapi untuk menjadi koreksi kita sebagai manajemen atau direktur agar tidak terjadi di rumah sakit kita. Rutin gabungan RSPHC Surabaya rugikan Rp262 juta modal internet dan scan dokumen. Seorang pria bernama Susanto ini bernama sakti. Ya gimana ini sakti ya, kalau sekelas HRBR pasti bisa kena tipu. Dan tamatan SMA ini berhasil menipu jadi dokter gadungan di RSPHC Surabaya selama 2 tahun. Bahkan nih Susanto ini menerima gaji sebesar Rp7,5 juta per bulan. Susanto diterima sebagai dokter hidrokes Multimar di PHC Klinik dan ditugaskan di Klinik P3P di PP. Cepu sejak 15 Juli 2020 hingga 31 Desember 2022. Nah, Susanto ini menggunakan identitas dokter Andi Yurik dan itu berarti fotonya saja. Identitas ini ia simpan dalam lamaran secara online melalui email terkait di rumah sakit PHC Surabaya. Nah, si pelaku ini membuat rugi RSPHC Surabaya hingga Rp262 juta. Kasus ini terbongkar setelah pihak RS ini meminta data untuk perpanjangan kontrak kerja. Dengan cara memang ditanya apa aja sampai bisa lolos jadi dokter. Benar-benar di luar nurul nih, bisa-bisanya. Nah, terus pas praktek selama 2 tahun itu curiga rekan kerjanya. Oh my God, dokter Indonesia. Baik, mungkin sudah memberi gambaran untuk kita semua. Saya mohon izin untuk disclaimer diskusi kita, bukan untuk menjawab kok bisa, karena tentu ini sedang dalam proses di pengadilan. Bukan juga menyalahkan pihak manajemen rumah sakit maupun klinik, atau mencari kesalahan pemerintah dalam kejadian ini, apalagi untuk mencari kesalahan organisasi, karena beberapa diskusi di sosial media, saya lihat sudah tendensius kepada menyalahkan organisasi profesi. Termasuk juga bukan untuk menjawab bagaimana sistem rekrutmen di VHC sendiri, dan ini tentu menjadi kewenangan dari pihak VHC. Nah, mungkin di awal saya ingin menyampaikan kenapa proses di 2020 untuk mengingatkan kita semua bahwa ada surat edaran Menkes nomor 4394 yang ini pada saat pandemi lalu jelas terkait surat tanda registrasi atau izin yang habis masa berlakunya dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 tahun. Kemudian ada surat edaran menteri ini yang isinya juga untuk agar kepala dinas dalam hal membantu COVID atau pada saat bencana, keringanan terkait surat izin atau surat tanda registrasi itu bisa dipermudah atau mungkin ditangguhkan dan dianggap berlaku. Mungkin ini yang menjadi dasar kenapa kemudian di 2020 proses-proses ini luput, tetapi ada keharusan bagi pihak manajemen rumah sakit ataupun klinik yang merekrut untuk memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Nah, saya ingin berdiskusi mengenai persoalan ini terkait tentang mungkin regulasi yang terbaru karena ini sudah dinyatakan berlaku. Undang-Undang 17 2023 di pasal 263 ada kewajiban bagi tenaga medis, tenaga kesehatan pada saat menjalankan praktek wajib memiliki izin. Izin tersebut adalah dalam bentuk SIP atau surat izin praktek. Nah, di pasal 263 ayat 4 dalam kondisi tertentu menteri dapat menerbitkan SIP. Nah, siapa yang menerbitkan SIP? Ini untuk meluruskan beberapa diskusi di netizen saya lihat bahwa terkesan sepertinya organisasi profesi menerbitkan izin. Bahwa di Undang-Undang 29 2004, Permenkes 25 2011, termasuk di Undang-Undang baru 17 2023, jelas disebutkan di sini bahwa
SIP tadi atau surat izin praktek tadi itu diterbitkan oleh pemerintah, yaitu pemerintah kabupaten kota tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktek. Jadi tegas di undang-undang sebelumnya juga bahwa surat izin praktek yang menerbitkan adalah pemerintah kabupaten kota, bukan organisasi profesi. Nah, terkait surat izin praktek di ketentuan pasal 264 bahwa untuk mendapatkan surat izin praktek sebenarnya regulasi, saya ingin izin menjelaskan dulu sedikit regulasi di sini agar clear, tidak menimbulkan apa ya isi substansi yang kemudian berimplikasi hoax. Pasal 264 untuk mendapatkan surat izin praktek dipersyaratkan yang terbaru STR dan tempat praktek. Kalau di regulasi 29 2004 ada persyaratan STR, tempat praktek, dan rekomendasi organisasi profesi. Jadi di undang-undang baru, rekomendasi organisasi profesi di 17 2023 dihilangkan. Nah, SIP itu masih tetap berlaku sepanjang masih sesuai dengan yang tercantum, mulai dari tempat praktek, kemudian tanggal tempat praktek. Dan untuk memperpanjang, seandainya SIP itu sudah mati, syarat untuk memperpanjang cukup dengan STR, tempat praktek, pemenuhan kecukupan SKP. Kalau ketentuan yang lalu ada persoalan rekomendasi organisasi profesi, itu perbedaannya. Untuk yang regulasi yang akan kita gunakan mulai 8 Agustus 2023. Nah, pengertian surat tanda registrasi tegas, jelas disebutkan bahwa ini adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah terregistrasi. Sementara surat izin praktek itu adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan, tenaga medis sebagai pemberian wewenang untuk menjalankan praktek. Jadi, tenaga medis belum dianggap berwenang menjalankan praktek sebelum dia mengantongi surat izin praktek. Nah, bagaimana tugas dan peran pemerintah dalam hal pembinaan pengawasan di Undang-Undang 17 2023 ini jelas disebutkan ada peran pemerintah mulai dari pasal 12, pasal 30, pasal 418 dan pasal 421 sampai 423 bahwa di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sini harus melakukan pengawasan terhadap setiap mulai dari ketaatan terhadap peraturan, mulai dari ketaatan terhadap standar sampai kepada evaluasi penilaian kepuasan masyarakat. Tentu ini menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah pasca terjadinya kasus ini dengan menggunakan Undang-Undang 17 2023 untuk lebih memperketat pelaksanaan pengawasan yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah pasal 423. Nah, saya sengaja memulai diskusi ini dari sanksi pidana dulu, dan nanti di akhir baru kita cerita soal bagaimana proses recredentialing dan credentialing yang dilakukan oleh tenaga medis. Terkait sanksi pidana, kalau yang bersangkutan itu bukan dokter, jadi kalau ada orang tersebut bukan dokter, bukan tenaga medis, bukan tenaga kesehatan, kemudian melakukan praktek kedokteran atau praktek kesehatan, seolah-olah dia sebagai tenaga medis tenaga kesehatan yang sudah memiliki SIP, ini dia dipidana, ancamannya adalah 5 tahun penjara atau denda 500 juta. Jadi pengenaan pasal, ini yang kita tidak tahu, pengenaan pasal sepertinya hanya dikenakan pasal penipuan 263. Tetapi dalam hal praktek kedokteran atau praktek tenaga kesehatan atau di dalam upaya pelayanan kesehatan, maka kalau ada setiap orang, pasal 439, dia bukan tenaga medis, bukan tenaga kesehatan, melakukan praktek sebagai tenaga medis, sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki SIP, ini bisa diancam dengan penjara atau denda 500 juta. Nah, bagaimana dengan sanksi bagi orang yang menggunakan identitas berupa gelar, baik itu gelar dokter, gelar perawat, gelar bidan, atau dalam bentuk lain yang kemudian menimbulkan kesan kepada masyarakat yang bersangkutan itu adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sudah punya STR atau SIP, maka ini juga bisa diancam dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta. Kemudian kalau yang bersangkutan, setiap orang yang menggunakan alat atau menggunakan metode atau menggunakan cara lain, ini sesuai dengan Undang-Undang 17 2023, menimbulkan kesan yang bersangkutan itu adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR atau SIP, ini diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Ini sanksi bagi yang menggunakan alat, metode, atau cara lain
yang memberikan kesan yang bersangkutan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, sanksi yang saya baca di beberapa media terkait kasus Susanto adalah pasal 263, seperti hanya dikenakan pasal 263. Apa pasal 263? Kalau mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, itu di pasal 263 ayat 1. Kalau mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nomor 1 2023 itu diatur di pasal 391. Bunyinya adalah barang siapa yang membuat surat palsu, tadi di keterangan jelas yang bersangkutan memalsukan surat izin praktek, ijazah, namanya tetap, kemudian ijazahnya seluruhnya tetap, dia hanya menggantikan foto. Jadi barang siapa yang membuat surat atau surat palsu atau memasukkan surat, kemudian menimbulkan satu hak perikatan pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu untuk maksud memakai, menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, maka ini diancam dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun. Demikian juga bunyi pasal 391, ancamannya sama 6 tahun penjara, tetapi ditambahkan di sini atau pidana denda paling banyak kategori 6. Kategori 6 itu adalah 500 juta rupiah. Nah, ini pidana bagi yang orang membuat surat palsu. Bagaimana dengan orang yang menggunakan surat palsu tersebut? Ada ancamannya. Di ayat 2, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat tersebut atau dipalsukan seolah-olah itu adalah asli, menimbulkan kerugian, maka ini diancam dengan ancaman pidana yang sama, 6 tahun penjara. Jadi yang saya pahami terkait kasus tadi adalah agar pihak rumah sakit atau pihak PHC sendiri tidak dikenakan pasal 263 ayat 2 ini, maka dia harus membuat pengaduan sebagai orang yang dirugikan. Jadi dengan adanya pengaduan dari pihak rumah sakit, dengan adanya pengaduan dari pihak klinik atau dari pihak perusahaan, maka perusahaan tersebut adalah orang yang dirugikan, bukan orang yang menggunakan surat palsu tersebut. Tetapi kalau dia tidak membuat pengaduan, maka dia bisa saja dikenakan pasal 263 ayat 2, yaitu memakai surat palsu tersebut dan kemudian dikenakan ancaman yang sama, yaitu di 6 tahun penjara. Demikian juga pasal 391 ayat 2 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 tahun 2023 bagi yang memakai surat palsu tersebut. Ini untuk menjawab apakah rumah sakit atau klinik perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana. Bisa saja kalau mereka tidak mengadukan. Jadi memang deliknya aduan. Nah, di Undang-Undang 17 2023 pasal 313 ayat 1, setiap tenaga medis tenaga kesehatan yang melakukan praktek ini adalah ancaman kalau dia betul dokter, kalau dia betul tenaga kesehatan kemudian melakukan praktek tanpa STR atau tanpa SIP, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda. Tentu ini tidak berlaku bagi yang bukan tenaga medis atau bukan tenaga kesehatan. Pasal ini berlaku untuk setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang praktek tanpa STR atau SIP, sanksi administratif. Sanksi administratif nanti akan diatur dengan peraturan pemerintah, pasal 313 ayat 2. Nah, bagaimana dengan orang yang mempekerjakan tenaga medis atau tenaga kesehatan tanpa SIP? Kalau tadi tenaga medis tenaga kesehatannya diancam dengan ancaman pidana administratif, ini berbeda. Bagi setiap orang yang mempekerjakan, tapi ini tegas, yang dipekerjakan adalah memang dia tenaga medis, memang dia tenaga kesehatan, tetapi tidak punya SIP. Maka ini bisa diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Itu bagi yang mempekerjakan tenaga medis tenaga kesehatan yang tidak punya SIP. Ini sudah berlaku sejak 8 Agustus 2023. Nah, bagaimana kalau ternyata direktur rumah sakitnya atau pimpinan penanggung jawab kliniknya sudah melarang, tetapi tetap diperintahkan oleh owner, tetap diperintahkan oleh direktur PT, tetap diperintahkan oleh perusahaan, maka dikenakan pidana sanksi korporasi. Jadi di pasal 448, kalau yang melakukan itu bukan direktur rumah sakitnya, tetapi adalah atasan direktur rumah sakitnya atau pemilik atau yayasan misalnya, maka selain dikenakan pidana denda, perusahaan korporasi tersebut, baik dalam bentuk PT atau yayasan, ini bisa dikenakan sanksi tambahan selain pidana 5 tahun tadi atau denda 500,
harus membayar ganti rugi, pencabutan izin tertentu, bahkan sampai kepada penutupan seluruh atau sebagian usaha atau kegiatan korporasi tersebut. Ini bagi yang mempekerjakan tenaga medis atau tenaga kesehatan tanpa SIP. Nah, bagaimana prosedur penerbitan surat izin praktek? Saya coba mencari di beberapa, nanti ini mungkin menjadi pembanding saja untuk diskusi kita. Pertama saya jumpai di situs atau Instagramnya Jakarta, karena kasus ini terjadi di Jakarta. Dengan disclaimer bahwa ID tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi. Bahwa pengajuan surat izin praktek dokter ini bisa dilakukan secara online. Kemudian dijelaskan di situ SIP bisa diajukan di 3 tempat praktek. Kemudian pengertian surat izin praktek juga dijelaskan di Instagram Jakarta. Kemudian persyaratan. Saya sengaja melingkarin atau membold bahwa terkait yang di bold ini surat keterangan tidak ada. Karena ini pada saat pandemi. Ini regulasi yang sebenarnya sudah sangat ketat untuk bagaimana persyaratan surat izin praktek. Mulai dari KTP pemohon, apakah KTP-nya ada atau tidak untuk yang kasus tersebut, ataukah KTP-nya juga dipalsukan, termasuk juga identitas data bank, nomor rekening, dan lain sebagainya. Kalau kita membahas kasus itu tentu tidak di sini substansi ya, karena itu nanti di proses pengadilan. Kemudian NPWP pemohon, ini persyaratan dari DKI Jakarta. Kemudian ada izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemohon, termasuk surat tanda registrasi yang masih berlaku, STR, scan yang dilegalisir, bukan scan yang di-scan, artinya yang sudah dilegalisir dari KKI. Tentu kita dokter paham, kita memiliki 3 lembar STR yang dikeluarkan oleh KKI, termasuk 1 lembar asli, tetapi yang terbaru hanya 3 lembar kopi asli dari KKI. Nah, kemudian ada rekomendasi dari organisasi profesi yang rekomendasi ini sudah dihilangkan di Undang-Undang 17 2023. Kemudian ada fotokopi ijazah, kemudian surat pernyataan di atas materi 10.000 bagi pemohon tidak melakukan tindakan aborsi atau menaati peraturan yang berlaku, kemudian surat pernyataan bermaterai, termasuk pas foto terbaru. Tentu syarat-syarat ini menarik menjadi diskusi apakah pas fotonya itu terbaru sesuai. Tentu karena itu yang di crop atau yang dipalsukan adalah fotonya, tetapi nama dan nomor ijazah serta yang lainnya katanya menurut info di media itu tetap. Nah, masa berlaku tetap 5 tahun. Kemudian, nah kalau di Tangerang itu tempat Kang Hadi, itu syarat untuk izin praktek dokter itu cukup yang pertama KTP, kemudian yang kedua surat scan tanda registrasi yang dilegalisir tentu dari KKI. Kemudian scan surat rekomendasi dari organisasi profesi ID, PDGI, PPNI, gitu ya, bagi dokter atau perawat, tenaga kesehatan. Ini sengaja saya bold karena ini nanti syarat ini hilang di dalam Undang-Undang 17 2023. Kemudian surat keterangan bekerja dari pimpinan pasien cash. Kemudian untuk syarat pengambilannya harus ada surat scan tanda registrasi yang dileges, termasuk scan surat rekomendasi dari organisasi profesi dan bukti upload berkas. Ini tata cara pengurusan surat izin praktek di pasien cash di Tangerang. Nah, bagaimana proses izin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang? Untuk di Kota Semarang, ini saya sedikit tergelitik dan menarik ya. Menariknya di sini adalah yang pertama itu pemohon menyerahkan berkas permohonan ke organisasi profesi dulu, ke ID. Nanti di tahap 2-nya, jika berkas sudah lengkap, ID akan meneruskan rekomendasi ke Dinas Kesehatan melalui sistem online untuk diverifikasi. Kemudian tahap ketiganya di Dinas Kesehatan, jadi tahap 1-nya di ID, tahap 2-nya di ID, kemudian di tahap 3-nya di Dinkes nanti akan mengeluarkan SIP dan menyerahkannya ke ID. Prosesnya ini maksimal 3 hari. Justru SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang ini diserahkannya ke ID, sehingga pemohon nanti menerima SIP-nya itu dari organisasi profesi ID. Ini sedikit menarik dari beberapa yang saya ketahui. Termasuk juga di PDGI, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia. Persyaratannya sama, nomor 1 dan nomor 2 itu dilakukan di PDGI berupa pemohon, artinya dokter atau dokter gigi tadi, menyerahkan berkas permohonannya ke organisasi profesi, kemudian jika berkasnya lengkap, maka kalau tidak lengkap tentu dikembalikan. Kalau lengkap, ini diteruskan rekomendasinya ke Dinas Kesehatan lewat sistem online. Di tahap 3-nya, itu di Dinas mengeluarkan SIP dan menyerahkannya ke PDGI. Kemudian di tahap 4-nya di PDGI, pemohon itu menerima SIP dari organisasi profesi PDGI. Termasuk kontak personnya juga lengkap,
untuk PDGI dan juga untuk kontak person di ID. Ini untuk proses di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Nah, kita masuk kepada diskusi terkait bagaimana proses credentialing dan re-credentialing ataupun rekrutmen. Tentu penerimaan, kalau kita mengacu kepada regulasi standar akreditasi yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1983 2022 terkait standar akreditasi klinik dan puskesmas, terutama di standar 1 tata kelola SDM TKK 2. Bahwa di TKK 2 untuk standar akreditasi klinik dan puskesmas atau Pasienkes, klinik itu diwajibkan memiliki tata kelola SDM mulai dari perencanaan, pemenuhan kebutuhan perekrutan. Jadi TKK 2 standar akreditasi di KMK 1983 mewajibkan rumah sakit memiliki tata kelola perekrutan. Tentu perekrutan ini harus mempertimbangkan jumlah jenis kompetensi. Jumlah jenis kompetensi baik pada klinik pratama maupun klinik utama nanti disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian diatur juga di Kepdirjen, Keputusan Dirjen nomor 105/2023 tentang instrumen akreditasi di standar 1.2 Tata Kelola Sumber Daya Manusia atau TKK 2. Di sini juga ketentuannya sama bahwa klinik harus memiliki tata kelola SDM mulai dari perencanaan, pemetaan kebutuhan, dan perekrutan sampai kepada evaluasi. Jadi puskesmas dan klinik harus memiliki manajemen perekrutan SDM yang ada di klinik dan puskesmas. Tentu regulasi terkait akreditasi ini sangat baik apabila diikutin dengan tujuan untuk melindungi tidak hanya pasien tetapi juga SDM yang ada di klinik. Ini regulasi khusus klinik, termasuk juga pemilik dan juga dokter. Nah, bagaimana dengan regulasi di rumah sakit? Regulasi di rumah sakit diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022, tepatnya di standar KPS 10, mulai dari KPS 10.1 sampai kepada 10.2. Di sini jelas bahwa standar kualifikasi pendidikan dan staf, KPS itu kualifikasi pendidikan dan staf, rumah sakit harus menyelenggarakan proses kredensial yang seragam. Jadi proses kredensial yang dilakukan di rumah sakit harus seragam dan transparan bagi tenaga medis yang diberikan izin memberikan asuhan kepada pasien secara mandiri. Di standar KPS 10.1 juga menjelaskan rumah sakit harus melaksanakan verifikasi terkini. Apa yang diverifikasi? Pendidikannya, registrasi atau izinnya, kemudian pengalamannya, dan dalam proses kredensialin tenaga medis. Tentu pengalaman tadi yang pernah mengatakan dia sebagai direktur, kemudian pengalamannya kalau memang di dalam surat lamarannya mengatakan dia pernah bekerja di rumah sakit ABC atau dia pernah bekerja di klinik ABC, itu tentu harus dilakukan verifikasi terkini, tidak hanya terkait pendidikan, izin, termasuk juga pengalaman di standar KPS 10.1. Tujuannya apa? Standar KPS 10 sampai 10.1 agar proses kredensialing, apa itu kredensial? Kredensial itu adalah proses evaluasi mulai dari memeriksa dokumen pelamar. Ini yang mungkin menjadi diskusi kita, apakah di klinik kita, di rumah sakit kita, atau di rumah sakit yang terkait kasus ini sudah melakukan memeriksa dokumen pelamar, sudah melakukan wawancara, termasuk ketentuan lain yang ini disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit kita masing-masing. Dokumen credentialing ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh badan resmi untuk menunjukkan bukti telah dipenuhinya persyaratan seperti ijazah dari Fakultas Kedokteran, surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh KKI, izin praktek kalau dia pernah berpraktek di tempat lain, fellowship kalau memang dia mengaku sudah mengikuti pendidikan fellowship, termasuk bukti pendidikan atau pelatihan yang ini sudah mendapat pengakuan dari organisasi profesi. Ini adalah dokumen-dokumen syarat kredensialing untuk seorang dokter bisa bekerja di klinik atau di rumah sakit. Nah, dokumen-dokumen tersebut pada saat lamaran, tidak hanya surat lamaran, tapi ijazah dan seluruhnya tadi, termasuk sampai kepada fellowship, termasuk sertifikat yang dilampirkan, ini harus diwajibkan di dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128/2022 harus diverifikasi ke sumber utama. Bisa langsung kita surati kepada Fakultas Kedokterannya, misalnya,
atau melalui website verifikasi ijazah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini juga bisa diperoleh dari rumah sakit, perorangan, atau badan hukum kalau memang dia mengatakan di riwayat pekerjaan profesionalnya dia pernah bekerja di rumah sakit A, B, atau C, atau di klinik A, B, atau C. Ini juga bisa diperoleh dari sana. Termasuk juga kalau ada surat rekomendasi, tentu ini bisa dimintakan rekomendasi dari kalau yang mengeluarkan organisasi profesi, ini bisa diverifikasi sampai kepada organisasi profesi. Dokumen yang diminta di rumah sakit, ini juga harus diverifikasi kepada sumber utama. Jadi untuk seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan, pada saat dia melamar, seluruh berkas-berkas yang dilampirkannya, termasuk STR-nya, itu harus diverifikasi sesuai dengan posisi pelamar tadi. Contohnya kalau untuk pelamar tadi tenaga medis, tenaga kesehatan, kedudukannya sebagai kepala departemen atau kepala unit, apalagi direktur rumah sakit, ini harus juga dilakukan verifikasi terkait jabatannya, pengalaman administrasinya di masa lalu, termasuk juga posisinya tenaga medis dengan riwayat pekerjaan beberapa tahun lalu. Jadi seperti saya, Direktur Rumah Sakit Bunda Tamrin, harus dikonfirmasi ke Rumah Sakit Bunda Tamrin, benar nggak saya pernah sebagai Direktur di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Termasuk riwayat pekerjaan saya pernah sebagai Direktur Rumah Sakit Sarah, tentu saya juga harus diverifikasi ke Rumah Sakit Sarah. Benar nggak Dr. Beni itu pernah bekerja di Rumah Sakit Sarah. Ini juga harus dilakukan sesuai dengan standar KMK 1128/2022. Tentu verifikasi ini harus dilakukan dengan proses dilakukan bisa kepada rumah sakit, ke fakultas, ataupun ke perhimpunan. Justru peran perhimpunan atau organisasi profesi dalam hal ini itu sangat baik, bisa melalui email, surat, ataupun mungkin dengan pertanyaan langsung, atau bisa by phone. Bisa dicari nomor teleponnya, rumah sakitnya, dan memverifikasi, mempertanyakan apakah Dr. Beni itu adalah foto yang ada di sini benar atau tidak. Ini adalah bagian dari proses credentialing, kewajiban di dalam standar akreditasi yang diatur di dalam KMK 1128/2022. Nah, tentu proses regerensial setelah yang bersangkutan masuk, maka proses rekredensial ini harus dilakukan setiap 3 tahun. Tetapi untuk kasus yang saat ini viral, itu mereka melakukannya untuk kebutuhan perpanjangan. Pada saat perpanjangan 2 tahun sudah habis, kemudian mereka memverifikasi, dicek di KKI ternyata berbeda nama dengan fotonya, termasuk juga di situs. Nah, ID sendiri itu sudah punya link idonline.go.id untuk mengecek apakah yang bersangkutan betul dokter atau tidak, di luar dari situs kki.go.id. Nah, dokumen-dokumen apa yang perlu dilakukan dan dilampirkan dalam kredensial dan rekredensial di dalam KMK 1128, itu tentu STR dan SIP yang masih berlaku, termasuk file pelanggaran etik atau disiplin, termasuk informasi dari MKEK atau MKDKI, kalau memang bisa diverifikasi ke MKEK-nya. Tentu syarat ini masih tetap berlaku walaupun Undang-Undang 17/2023 tidak mensyaratkan. Tapi prinsipnya KMK 1128/2022 ini belum dinyatakan dicabut atau tidak berlaku. Karena di pasal 423 peraturan pelaksana atas undang-undang yang dinyatakan dicabut tidak berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Tentu kalau ini dianggap bertentangan, pemerintah harus mencabut ini. Rekomendasi termasuk rekomendasi secara fisik maupun mental dalam memberikan asuhan. Ini juga harus dimintakan dalam dokumen credentialing, termasuk recredentialing. Apabila dokter tadi, tenaga medis tadi mengalami gangguan kesehatan atau mengalami kecacatan tertentu atau proses penuaan atau menghambat pekerjaan, maka kepada yang bersangkutan harus dilakukan penugasan klinis ulang. Ini adalah dokumen credentialing yang diatur di dalam 1128. Nah, kalau tenaga medis tersebut mengajukan kewenangan baru terkait dia pernah mengikuti pelatihan alat-alat canggih misalnya, atau spesialisasi tertentu misalnya, maka dokumen kredensial itu harus dilakukan diverifikasi ke sumber yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Termasuk juga keanggotaan ini perlu untuk diberikan atau dilakukan verifikasi apakah benar yang bersangkutan itu keanggotaan di organisasi profesi. Contoh kalau dia mengaku sebagai seorang nefrolog, seorang ahli ginjal misalnya, melamar untuk menjadi memberikan pelayanan hemodialisis di rumah sakit, maka kewenangan klinisnya harus diverifikasi kepada sumber yang mengeluarkan pelatihan khusus untuk pelayanan hemodialisa tadi. Ini untuk melindungi
masyarakat dan memenuhi standar akreditasi sebagaimana diatur di KMK 1128. Nah, saya langsung menuju kepada regulasi khusus untuk di rumah sakit. Tentu komite medik ini hanya berlaku di rumah sakit, tidak berlaku di klinik, karena memang belum ada aturannya. Di Permenkes 755 2011 tahun 2011 tentang komite medik, jelas di sini tujuan dikeluarkannya Permenkes 755 adalah untuk mengatur tata kelola klinis. Tata kelola klinis ini termasuk dalam hal pelayanan klinis, keselamatan pasien agar terjamin terlindungi. Jadi tidak terjadi kasus lagi bukan dokter kemudian memberikan pelayanan kedokteran. Kalau kita merujuk kepada aturan turunan di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 bahwa di sana pasal 38 huruf B rumah sakit harus membentuk dan menyelenggarakan komite medik termasuk satuan pengawas internal dan unsur organisasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana disinggung oleh Dr. Hadi tadi bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien maka perlu dibentuk dan diselenggarakan komite medik dan satuan pengawas internal amanah pasal 38 PP 47 2021. Yang menarik adalah membentuk komite medik dan satuan pemeriksa internal ini ternyata hilang di dalam Undang-Undang 17 2023. Nanti kita lihat. Ini perbandingan pasal 186 di Undang-Undang 17 2023 dengan pasal 33 ayat 2 di Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit. Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang 17 2023. Apa yang beda di sini? Bahwa hilangnya unsur komite medik termasuk hilangnya unsur satuan pengawas internal di dalam struktur organisasi paling sedikit. Padahal ada kewajiban tadi yang diatur di dalam PP 47 2021, kewajiban rumah sakit untuk membentuk dan menyelenggarakan komite medik agar dapat mengatur tata kelola klinis yang baik. Tentu ini menjadi menarik untuk diskusi selanjutnya karena unsur komite medik dan unsur satuan pengawas internal tidak lagi disebutkan di dalam Undang-Undang 17 2023 pasal 186. Termasuk juga tentang aturan atau larangan di dalam Undang-Undang 44 2009 bahwa pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap sebagai direktur rumah sakit. Itu juga ketentuan itu tidak lagi dimasukkan di dalam atau dicantumkan di dalam Undang-Undang 17 2023. Nah, terkait keharusan rumah sakit menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, maka itu diatur di dalam pasal 184 ayat 4. Apa itu tata kelola rumah sakit yang baik? Adalah penerapan fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, kesetaraan, dan kewajaran. Nah, tata kelola klinis yang baik itu adalah penerapan kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, sampai kepada risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, sampai kepada mekanisme monitor hasil pelayanan dan akreditasi rumah sakit. Karena setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Yang menarik menjadi diskusi adalah keharusan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis rumah sakit, tata kelola klinis yang baik dan tata kelola rumah sakit yang baik, sementara tata kelola klinis tadi harus diselenggarakan oleh komite medik, tetapi komite medik tidak disebutkan dan tidak menjadi unsur paling sedikit di dalam Undang-Undang 17 2023. Nah, apa itu peran komite medik? Tentu Permenkes 755 2011 masih bisa kita gunakan hari ini karena itu belum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Maka yang pertama yang dilakukan oleh komite medik di dalam rumah sakit adalah melakukan penapisan kewenangan klinis atau clinical privilege. Termasuk yang kedua, peningkatan mutu pelayanan profesi kedokteran. Termasuk juga penerapan etik dan disiplin, termasuk menyusun dan evaluasi PPK, panduan praktek klinis dan clinical privilege. Termasuk yang terakhir, bagaimana dapat membantu melakukan pencegahan fraud. Nah, kalau kita lihat di dalam struktur komite medik yang diatur di dalam Permenkes 755 2011, ada 3 subkomite di dalam komite medik. Yang pertama ada subkomite kredensial. Inilah yang menjadi kunci rekrutmen dokter. Jadi rekrutmen dokter itu tidak ditangani oleh HRD, orang umum yang bukan dokter, tetapi harus dilakukan di komite medik. Bagaimana dengan perawat dan bidan? Perawat dan bidan juga dilakukan di komite keperawatan di Permenkes 49 2014 tentang komite keperawatan.
Di 3 subkomite ini punya peran masing-masing. Yang pertama tadi subkomite kredensial, perannya adalah bertugas menapiskan profesional staf medis. Kemudian subkomite mutu ini berperan mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis. Kemudian subkomite etik dan disiplin ini punya peran menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesional staf medis. Peran-peran ini dipertegas dan diperjelas sangat terang bagaimana tugas dan kewenangannya diatur di dalam 755/2011. Nah, tujuan dibentuknya komite medik yang ini tidak lagi menjadi unsur paling sedikit di dalam struktur organisasi rumah sakit di dalam pasal 186 Undang-Undang 17/2023 tadi, padahal perannya sangat baik, yaitu komite medik dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan tata kelola klinis agar mutu pelayanan dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. Dengan tidak adanya ini di dalam unsur paling sedikit, tentu ini harus menjadi pertimbangan seluruh manajemen dengan harapan kami, walaupun tidak dijalankan, seharusnya tetap. Tapi ini akan menjadi diskusi kita nanti. Nah, bagaimana peran dan fungsi komite medik di rumah sakit? Yang pertama melakukan credentialing tadi. Tadi di awal kita sudah pertegas dan perjelas apa itu credentialing. Untuk siapa? Untuk seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Termasuk memelihara mutu profesi, menjaga disiplin, etika, dan perilaku. Apa saja kewenangan komite medis? Kewenangan komite medis di dalam Permenkes 755/2011. Yang pertama, memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis, memberikan rekomendasi surat penugasan klinis, memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis, memberikan rekomendasi perubahan atau modifikasi kewenangan klinis, termasuk juga memberikan rekomendasi tindak lanjut atas audit medis. Termasuk juga memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan sampai kepada rekomendasi pendampingan dan pemberian tindakan disiplin seandainya terbukti melanggar disiplin. Kedudukan komite medis sendiri ini adalah lembaga yang independen dibentuk oleh direktur rumah sakit masing-masing. Keanggotaannya paling sedikit kalau memang rumah sakitnya misalnya tipe D, yang anggotanya atau dokternya misalnya dokter spesialis hanya 3 atau 2, maka susunan komite medik ini di pasal 7 Permenkes 755/2011 terdiri dari ketua, sekretaris, dan subkomite, di mana ketua bisa merangkap sebagai anggota. Jumlah keanggotanya ini paling sedikit ketua, sekretaris, dan subkomite. Nah, tugas utamanya jelas bagaimana melakukan proses credentialing dan menjaga mutu profesi serta menjaga etika dan disiplin profesi. Nah, kita fokus langsung kepada subkomite. Kita tidak membahas etika disiplin dan mutu profesi. Tentu di subkomite kredensial ini, tujuan dibentuknya subkomite kredensial di dalam komite medis jelas untuk melindungi keselamatan pasien bahwa staf medis yang melakukan pelayanan medis itu adalah orang yang kredibel. Untuk memastikan staf tersebut profesional dan akuntabel, maka perlulah disusun jenis-jenis kewenangan klinis. Ini yang mungkin apakah ini dilakukan atau ini tidak dilakukan pada saat proses penerimaan sehingga terjadi kasus tersebut. Dasar bagi seorang direktur untuk menerbitkan surat kewenangan klinis bagi staf, tentu ini nanti dilakukan proses ini di subkomite kredensial. Nah, subkomite kredensial itu juga seperti kewenangannya yang tadi disebutkan, bahwa subkomite kredensial ini melakukan penapisan profesional staf medis, mulai dari penyusunan dan kompilasi daftar kewenangan klinis, kemudian penyelenggaraan pemeriksaan kompetensi, kesehatan fisik, mental, perilaku, etika profesi, sampai kepada penilaian pemutusan klinis. Maka tadi sangat mengherankan kalau pada saat yang kejadian sebelumnya terkait kasus ini, pada saat diminta melakukan tindakan operasi grogi. Nah, ini pada saat proses kredensial seharusnya ini sudah dilakukan penapisan. Apakah memang yang bersangkutan benar pernah melakukan tindakan operasi atau yang bersangkutan memiliki kewenangan atau yang bersangkutan memang sehat secara fisik dan mental. Tentu ini yang harus dilakukan penapisan sebelum dikeluarkannya rekomendasi dari komite medik yang ditujukan nanti kepada direktur, untuk direktur kemudian memberikan rincian kewenangan klinis atau rekomendasi kewenangan klinis. Nah, tadi proses kredensial juga sudah dipertegas apa itu, termasuk juga konsep untuk bagaimana rumah sakit wajib menetapkan kewenangan klinis, dan bahkan staf medis itu bisa saja dicabut kewenangan klinisnya kalau ini memang terbukti melakukan pelanggaran etik atau disiplin. Nah, bagaimana mekanisme kredensial yang ideal dilakukan di rumah sakit? Yang pertama, tentu rumah sakit harus memiliki kebijakan kredensial tentang pedoman penilaian.
dan mempersiapkan white paper, formulir yang dibutuhkan, termasuk SPO credentialing. Jadi SPO credentialing bagaimana rekrutmen tenaga medis, baik untuk dokter umum maupun dokter spesialis, itu tetap harus dibuat sesuai dengan standar akreditasi yang diatur di dalam KMK 1128/2022. Termasuk bagaimana menyusun tim bestari. Ini menarik. Karena tim bestari seharusnya ini bisa dilebatkan dalam melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis. Tentu kalau ketua komite medisnya adalah spesialis A, sementara yang akan dilakukan penilaian kompetensi ada spesialis B, tentu ini membutuhkan satu tim bestari yang nanti akan membantu komite medis dan juga membantu rumah sakit melakukan penelitian kompetensi, penilaian kompetensi seseorang tadi, apakah memang dia mahir di dalam melakukan suatu tindakan tertentu atau dia di kewenangannya meminta kewenangan itu bisa dilakukan. Nah, di proses credentialing inilah nanti komite medik, jadi setelah akhir tadi mulai dari cek berkas, kemudian wawancara, kemudian dilakukan penilaian atas permohonan kewenangan klinisnya, maka nanti di proses akhir credentialing komite medis harus menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada direktur rumah sakit terhadap kewenangan klinis tadi. Contoh, kalau seorang dokter spesialis A meminta kewenangan kompetensinya secara mandiri level 4, pada saat dilakukan credentialing, ternyata hanya mampu levelnya 2 atau 3, maka komite medik melalui ketua komite medik harus mengeluarkan surat rekomendasi bahwa yang diminta kompetensi yang 4 itu ternyata hanya 2 setelah melakukan penilaian yang dilakukan di komite medis. Kemudian direktur berdasarkan surat rekomendasi dari komite medik tadi, maka akan menerbitkan yang namanya clinical privilege atau surat penugasan klinis berdasarkan rekomendasi. Ini adalah proses kredensial yang kalau ini dilakukan, saya sangat berkeyakinan tidak akan mungkin seorang yang bukan dokter atau yang mengaku-ngaku dokter bisa lolos dari screening regulasi ini. Nah, bagaimana komite medik atau subkomite kredensial ini melakukan credentialing-nya? Tentu pada saat melakukan pengkajian credentialing, maka subcredentialing atau komite medis melalui subkomite credentialing ini akan melihat kompetensinya itu sesuai dengan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini untuk kompetensi sesuai standar. Dan tentu subkomite kredensial paham terhadap tugas ini. Termasuk kompetensi fisik, mulai dari kesehatan fisiknya, kemudian kondisi tubuhnya harus prima, apalagi kalau yang bersangkutan melakukan tindakan menggunakan pisau, tentu ini juga sangat diperlukan untuk dikaji. Kemudian bagaimana dengan mental dan perilaku etisnya? Ini juga harus menjadi pengkajian subkomite kredensial sesuai Permenkes 755/2011 bahwa kesehatan mental dan jiwa serta perilaku etis seseorang tenaga medis yang akan bekerja di rumah sakit ini juga harus dilakukan pengkajian. Di luar tadi berkas-berkas administrasi yang dilengkapi. Inilah prinsip garbage in, garbage out. Kalau proses ini, screening ini dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi, tentu kita rumah sakit akan mendapatkan dokter dengan kualitas terbaik. Tentu kalau yang proses screening ini tidak kita lakukan sesuai dengan ketentuan, tentu kita tidak akan mendapatkan dokter dengan kualitas atau hasil pengkajian yang baik. Nah, bagaimana dengan tahap pemberian kewenangan klinis? Mulai dari permohonan, maka diwajibkan kepada setiap tenaga medis, tenaga kesehatan harus mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada direktur dengan mengisi formulir daftar rincian yang sudah disediakan oleh komite medik, dilengkapi dengan data-data pendukung. Kalau memang yang bersangkutan punya bukti dan dilengkapi dengan data pendukung, itu harus dilampirkan. Nah, berkas permohonan ini dari tenaga medis, tenaga kesehatan tadi, yang diberikan kepada direktur, maka direktur mendisposisikan atau menyampaikannya kepada komite medik. Nanti di komite medik, kalau memang dibutuhkan, dapat membentuk panitia ad hoc. Panitia ad hoc tentu dibuat kalau memang dibutuhkan. Seandainya tadi yang diuji kompetensi kewenangannya adalah spesialis B, sementara spesialis B tadi tidak ada, yang sejenis dengan spesialis B tadi tidak ada di rumah sakit, ini perlu
membentuk yang namanya panel atau panitia ad hoc. Tentu panitia ad hoc ini melibatkan mitra berstari dan organisasi profesi. Nah, di daftar rincian kewenangan klinis tentu ini berbeda untuk dokter umum dan dokter spesialis. Dokter spesialis pun biasanya sudah dibuatkan format kosong untuk diisi kewenangan klinisnya apa saja, tindakan yang pernah dilakukannya apa saja. Maka berdasarkan isian tadi, inilah yang dilakukan oleh komite medis melalui subkomite credentialing berdasarkan kewenangan yang diminta, agar tadi apa yang dia lakukan, apa yang dia minta itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, rincian kewenangan klinis yang diminta oleh dokter tadi, baik dokter umum atau dokter spesialis, maka kesimpulan dari komite medis nanti ini bisa direkomendasikan kewenangan klinisnya dilanjutkan, atau kewenangan klinisnya ditambah, atau kewenangan klinisnya dikurangi, atau kewenangan klinisnya dibutuhkan, atau juga kewenangan klinisnya itu bisa diakhiri. Ini adalah rekomendasi yang nanti akan diputuskan di komite medik. Nah, untuk kewenangan klinis yang sudah berakhir atau dicabut masanya, ini tentu juga sesuai dengan STR. STR sekarang sudah seumur hidup. Yang lalu, regulasi lalu ini 5 tahun. Tentu ini berakhir sesuai dengan masa SIP. Nah, ini adalah proses contoh alur. Kalau ini proses ini betul-betul dilakukan, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, seharusnya kejadian ternyata bukan dokter, kalau ini benar-benar dilakukan, tentu ini tidak akan mungkin bisa lolos. Pemahaman saya ini pasti tidak akan mungkin bisa lolos. Bagaimana? Karena dari proses bagian-bagian tadi, kalau ini benar dilakukan, baik itu untuk dokter atau tenaga medis, berkas sudah harus masuk ke direktur, direktur kemudian mendisposisinya kepada ketua komite kemudian mendisposisinya kepada subkomite kredensial, memverifikasi seluruh berkas, kewenangan, pas foto, ijazah, KTP, dan lain sebagainya sampai kepada buku tabungan, kemana nanti gajinya kalau memang dia diterima akan ditransfer. Proses itu akan dilakukan mulai dari review sampai kepada tadi kewenangan melakukan tindakan praktek kedokteran atau rincian kewenangan klinis. Nah, di rincian kewenangan klinis, proses wawancara itu termasuk pembuktian atas dokumen dan sertifikat tadi, ini dilakukan sangat ketat di subkomite kredensial. Apabila dokumen tadi yang dimintakan ternyata tidak lengkap, maka ini bisa saja ditunda untuk dilengkapi keseluruhan berkasnya. Sampai kemudian dilakukan kembali review, dilakukan kembali pengecekan atas kewenangan klinis. Jadi setelah ini selesai di tahapan subkomite kredensial dan didisposisikan kepada ketua komite medik, sampai kemudian ketua komite medik berani memberikan rekomendasi kepada direktur rumah sakit, maka direktur rumah sakit akan mengeluarkan surat keterangan untuk mengurus SIP di rumah sakit, termasuk juga menerbitkan yang namanya surat penugasan klinis. Nah, alur penerimaan ini seperti saya sampaikan tadi, kalau ini dilakukan secara benar, secara tegas, bisa saja mungkin melalui HRD, ada beberapa direktur rumah sakit atau direktur perusahaan, yayasan yang meminta HRD-nya melakukan proses. Tentu kalau proses kewenangan klinis tidak tepat kalau dilakukan di HRD. HRD bisa saja dilibatkan dalam proses pengecekan kelengkapan dokumen administrasi. Bisa saja. Artinya, kelengkapan dokumen administrasi itu yang harus dicek oleh seorang HRD adalah benar nggak KTP-nya sesuai dengan pas foto, dokumen pas foto dan KTP sesuai dengan ijazah, termasuk juga apakah yang dokumen dilampirkan itu sudah diverifikasi ke sumber aslinya. Sehingga tugas komite medis itu menjadi lebih ringan kalau ini sudah dilakukan seleksi berkas atau seleksi administratif di tingkat HRD. Sehingga komite medis dan subkredensial tinggal mengulangi beberapa poin-poin terkait keabsahan atau diskusi kewenangan klinis atau diskusi mengenai sertifikat atau fellowship termasuk kewenangan klinisnya. Kemudian hasil rekomendasi subkomite kredensial diberikan kepada ketua komite medik dan ketua komite medik akan memberikan rekomendasi kepada direktur rumah sakit untuk menerbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah diizinkan untuk melanjutkan proses mengurus surat izin praktek atau kemudian sekaligus memberikan surat penugasan klinis atau SK.
proses inilah yang pemahaman saya, kalau benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan regulasi Permenkes 75 2011, KMK Keputusan Menteri Kesehatan 1128 2022, tentu tidak akan mungkin seorang yang bukan dokter atau bukan tenaga kesehatan bisa bekerja di rumah sakit. Tentu Mitra Besari penting dilibatkan dalam hal ini, tidak hanya dari prosesnya dari rumah sakit, tetapi bisa, dan Mitra Besari ini adalah organisasi profesi yang memiliki pengetahuan, kompetensi, serta orang-orang yang punya banyak pengalaman serta pengetahuan di bidang profesi yang sama. Nah, proses ini credentialing sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk menjaga mutu, audit, serta bahkan penegakan disiplin profesi. Mitra Besari penting agar rumah sakit, khususnya kalau memang kita tidak memiliki pemahaman dan kompetensi terkait spesialis yang akan dilakukan, ini sangat baik untuk dilibatkan dalam proses screening. Termasuk daftar-daftar ini rumah sakit harus membuat daftar-daftar Mitra Besari, siapa namanya, apa spesialisasinya, kemudian juga identitas yang lain, sehingga ini perlu dilibatkan untuk membantu proses recredentialing atau credentialing di rumah sakit kalau memang kita tidak memiliki banyak SDM yang memahami terhadap ini. White paper, pedoman white paper juga bisa dimintakan atau bisa bekerja sama, jadi rumah sakit bisa bekerja sama dengan Mitra Besari untuk bagaimana membuat suatu white paper yang baik, agar white paper inilah yang menjadi kewenangan. Bisa saja dia yang bersangkutan tenaga medis atau dokter, tetapi ternyata dokter tersebut walaupun ijazahnya benar, sekolahnya benar, alumninya benar, tetapi dia tidak memiliki kompetensi sehingga ini bisa kemudian berdampak terhadap keselamatan pasien. Proses ini kalau dilakukan secara benar, melibatkan Mitra Besari organisasi profesi untuk kebutuhan di rumah sakit, tentu ini akan sangat baik. Jadi jalinan komunikasi dengan organisasi profesi khususnya Mitra Besari itu akan sangat baik untuk melindungi tidak hanya manajemen dokter. Mungkin demikian Kang Hadi yang bisa saya sampaikan terkait proses credentialing dan juga ketentuan pidana, tidak kemudian mengkaji kasus ini karena ini sedang bergulir di pengadilan. Tentu kita akan menunggu keputusan pengadilan terkait bagaimana yang bersangkutan itu memalsukan dokumennya. Mungkin Kang Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.